semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Mizera Edenzua Subandi, S-Ikom, M-Ikom selaku dosen Etiket and Communication Skill, dan juga kepada teman-teman semua tentunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai bagaimana keadaan pangan di Indonesia tahun 2022. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Patricia Nomistiawan, mahasiswi aktif semester 1 program studi akuntansi. Rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena pandemi dengan kurun waktu yang cukup lama, kurang lebih selama 3 tahun tentunya. Nah, bagaimana sih keadaan pangan Indonesia selama mengalami pandemi? Apakah mengalami kemerosotan atau bahkan memiliki value yang tetap? Sebagai negara dengan jumlah mayoritas penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya pangan yang beragam, Indonesia harusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan memegang peranan penting loh dalam kehidupan suatu bangsa. Pemerintah telah memasukkan program ketahanan pangan dalam agenda pembangunan nasional di tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan mengutamakan program peningkatan ketersediaan akses dan juga kualitas konsumsi pangan tentunya. Saat ini, banyak negara yang mengalami ancaman krisis akibat naiknya komoditas pangan dan juga energi. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada saat merayakan peringatan Hari Pangan Sedunia pada tanggal 16 Oktober 2022 lalu. Ada berbagai prediksi tentang situasi global ke depan bahwa banyak negara di dunia yang rakyatnya terancam bahkan hampir mati menghadapi kerawanan pangan yang akut. Hampir 3 tahun pandemi telah membawa dampak krisis ekonomi, energi, dan juga pangan ke seluruh dunia. Lalu, apa sih itu krisis pangan? Krisis pangan adalah keadaan kelangkaan pangan yang dialami oleh kegiatan sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial seperti perang tentunya. Beruntungnya, Indonesia ini masih mampu untuk memodialisasi tentang bagaimana pangannya, dan Indonesia masih menjaga stabilitas produk pangan beras sehingga memperoleh suatu gelar di 5 tahun yang lalu. Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tetapi juga menjadi suatu target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi lain, pembiayaan Indonesia, pemerintah menyediakan bantuan kredit usaha atau yang biasa kita sebut dengan KUR. KUR yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga yang hanya sebesar 3% hingga akhir tahun 2022. Selain itu, platform kredit KUR pada tahun 2022 ditingkatkan hingga 373,17 triliun. Wah, besar bukan? Dan juga platform KUR Mikro yang sebelumnya di atas 10 juta sampai 50 juta ditingkatkan kembali menjadi sebesar 10 juta hingga 100 juta tentunya. Wah, dilihat-lihat dari sisi ini, mungkin kondisi pangan di Indonesia untuk sampai akhir tahun 2022 terlihat aman bukan? Seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Pangan Indonesia. Dan juga mungkin penyampaian pidato saya cukup sekian dari sini. Bagaimana dengan keadaan kondisi pangan di Indonesia yang mungkin cukup sudah membaik dan bahkan terbilang sangat aman. Tapi sebelum saya menutup bagian pidato yang saya sampaikan, saya mempunyai pantun. Pergi memancing ke Sungai Nila, nila dipancing di senja. Salam undur diri dari saya untuk kalian semua. Terima kasih.